Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Di pendapatan nasional itu ada di bab 1, kelas 11 ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, hakikat pendapatan nasional. Pendapatan nasional ya adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nah, sistem pendapatan nasional ini digunakan untuk mengumpulkan informasi penghitungan terhadap nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara, nilai berbagai jenis pengeluaran atas produksi nasional, dan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat pendapatan nasional. Oke, apabila data pendapatan nasional diketahui, maka akan memberikan dampak bagi kondisi perekonomian dalam suatu negara, ya. Nah, di sini ada bermacam-macam manfaat atau dampaknya diketahuinya pendapatan nasional bagi kondisi perekonomian dalam negeri. Yang pertama, itu ada mengevaluasi tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Selanjutnya, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Selanjutnya, yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang 8 sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang nomor 9 sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional, ya, suatu negara tentunya. Nah, faktor-faktor yang biasa mempengaruhi pendapatan nasional itu sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Apa sih yang dimaksud permintaan agregat itu? Ya, permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Oke, selanjutnya adalah penawaran agregat. Penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Nah, pelaku faktor produksi yang mampu berinvestasi banyak menunjukkan bahwa mereka mengalami kemajuan atau peningkatan pendapatan.
pendapatan. Hal itu kemudian juga mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara di investasi ini. Kemudian yang selanjutnya nomor 3 adalah konsumsi dan tabungan. Nah, konsumsi apa sih itu konsumsi? Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antara konsumsi, pendapatan, dan tabungan sangat erat hubungannya. Ya, hal ini dapat kita lihat dari pendapat Keynes yang dikenal dengan psychological consumption yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal tentang pendapatan nasional. Nah, di situ ada contoh soal, coba kalian baca dulu. Berikut ini yang bukan tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah ini soal ABC-an ya, pilihan ganda. Ini A, B, C, D, E. Yang pertama, membantu membuat rencana pembangunan. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi. Kemudian yang ketiga, yang C itu mengetahui kemajuan ekonomi suatu negara. Yang keempat, mengetahui inflasi. Kemudian yang kelima, memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Menurut kalian, yang bukan mempelajari pendapatan nasional itu yang mana? Kalau yang A betul tidak? Yang A. Benar ya? Yang A benar. Kemudian yang B benar enggak? Yang B juga benar. Kemudian yang C benar enggak? Oke, benar lagi. Yang D benar? Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang E. E itu bukan tujuan mempelajari pendapatan nasional. Jadi contoh soal ini jawabannya adalah yang E. Oke, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.